Baik, saya ke Bu Kony ya. Bu Kony, tadi kalau Anda bilang soal membocorkan data gitu ya. Data apa yang menurut Anda dibocorkan dan mana data itu menjadi klasifikasi bocor? Karena kan juga informasi sekarang banyak beredar, terutama masyarakat itu. Yang kedua, siapa yang bermain di sini kalau memang ada unsur kesengajaan dari membocorkan data itu? Kemudian, kalaupun misalnya itu membocorkan data, artinya data-data yang kita semua terima pada hari Sabtu dan Minggu kemarin itu adalah valid. Ini udah boleh jawab nih. Pertama, saya cuma bilang bahwa yang saya sampaikan itu adalah data melalui WA. Jadi kecepatan data WA itu di media sosial yang kemudian jadi beredar sampai berapa kali sampai jadi masif disebarkan, itu sangat terlalu dekat untuk bocor gitu. Satu. Tapi bukan masalah waktu aja, ini adalah masalah internal. Bayangkan dalam data itu ada tentang bagaimana catatan tim gabungan Takra 1 terpencar, ada komunikasi dengan tim depan masih terputus, ada kerugian ini itu yang masih dihitung. Intinya adalah buat saya itu jadi aneh. Kenapa data yang betul-betul harus jadi dalam internal TNI ini dibocorkan keluar? Sedang mau mengatakan apa data itu? Kan begitu kita harus analisanya. Ya. Yang kedua, ya saya sepakat dengan Pak Iskandar tadi. Sebenarnya pertanyaan kan cuma dua, either satu kita bertanyakan ini lewat Komisi 1 DPR RI. Kenapa? Ada apa dengan Angkatan Darat, dengan Kopassus, dengan Kostrat kita? Kenapa pasukan kita kok tunggang-langgang begini? Kalau kita lihat kejadiannya, tadi saya bilang kalau Kopassus 1:20 berarti kita tuh sedang menghadapi 720 orang. Nah kalau 720 orang, adakah itu tentara pemberontak sebesar itu? Atau adakah agen-agen tentara bayaran sedang bermain di Papua? Itu kan mesti jadi perhitungan. Ketakutan akan HAM ini membahayakan gitu. Karena kita sekali lagi, kalau saya namanya mau kelompok yang namanya apa udah jelas aja lah. Mereka itu membunuh rakyat, membunuh TNI, membunuh Polri dan mau separatis, mau membebaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Itu harus keputusan harus tindakan militer, nggak boleh tawar-tawar lagi. Kalau memang mau takut sama HAM, tadi yang saya bilang di awal, teknologi itu semakin berkembang kok. Kalau memang nggak mau tentara kena HAM, pakai alat lain gitu. Kita nggak usah uraikan juga apa, tapi perang itu sekarang sudah sangat canggih kalau memang hanya ketakutan tidak tentara kita kena HAM gitu kan. Selain tadi kita juga harus bicara Komisi 1, saya tuh bicara dengan Pak TBH. Pak TBH tuh sudah 8 kali ke Papua. Dia bilang sebenarnya tuh yang masalah itu adalah grand design yang tadi dibicarakan oleh Pak Iskandar. Konsep umum yang jelas dalam menyelesaikannya. Ini tuh mau seperti apa gitu. Saat ini kan jadinya yang jadi kasihan itu dari mulai bintang 4 sampai balak merah itu bingung akhirnya mau ngapain gitu. Karena tadi yang disampaikan Pak Iskandar, apakah ini harus penegakan hukum atau betul-betul tindakan pemberesan oleh tentara kita gitu. Dan ini masuk dalam operasi militer selain perang, membereskan teroris, membereskan separatis. Itu operasi militer selain perang. Dan kalau udah gawat begini kan itu juga ada operasi militer selain perang, itu juga ada gradasinya, ada ukurannya. Kalau udah seperti ini udah langsung aja operasi militer selain perang cepat dengan pasukan khusus yang sangat khusus dan kilat. Kembali kalau soal data bocor, ini jangan sampai terulang lagi, saya mohon sangat lah. Karena nggak mungkin kalau nggak dari dalam juga kan. Saya mohon sangat, begitu data ini bocor ke masyarakat, kita kehilangan kepercayaan kepada tentara. Padahal itu nggak boleh terjadi gitu. Apalagi yang kita lagi bicarakan ini adalah pasukan-pasukan yang sangat terhormat, pasukan Kopassus dan pasukan Yon Rider gitu loh. Makanya saya berharap sangat Komisi 1 DPR RI dapat memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, dapat memanggil Pangkostrat, dapat memanggil Danjen Kopassus untuk mempertanyakan apa nih. Tertutup aja, rakyat nggak usah tahu apa yang terjadi, nggak usah dibocorkan keluar. Tapi apa yang terjadi, kenapa tentara kita yang hebat-hebat ini, yang nomor 5 besar dunia, kata Pak Iskandar tadi, bisa kedodoran gitu. Padahal anggaran TNI itu juga udah sangat besar sekarang. Jadi menurut saya kita harus evaluasi semuanya. Bahwa hukum mesti jelas, itu saya setuju banget Pak Iskandar. Karena ini yang membuat ambigu terus-terusan itu kan hukumnya tidak jelas sebenarnya, aturan main tidak jelas gitu. Dan nggak boleh sebenarnya tentara kita tuh terlalu lama di belakang. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadinya kayak begini nih. Bayangkan ada data bocor 21 orang nggak diketahui. Itu yang saya bikin marah, bukan soal saya sangat berduka cita dan 6 orang yang meninggal. Kalau betul 9 orang yang tertangkap, kalau betul. Tapi ada 21 orang tidak diketahui, itu betul-betul keterlaluan menurut saya. Apakah terima kasih Bu Kony. Komunikasi kita tidak baik?